Surat Al-Baqarah ayat 221. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu, dan jangan menikahi kalian laki-laki mukmin al-musyrikat, pada orang-orang musyrik wanita, ya, pada wanita-wanita musyrik. Hatta yu'minna, sehingga beriman mereka musyrikat. Wala tangkihu al-musyrikati hatta yu'minna. Kalau kita bicara kemusyrikan, ini termasuk para penyembah berhala, ya kan? Para penyembah berhala. Juga termasuk wanita ahli kitab di sini. Ya, karena ahli kitab itu juga melakukan kemusyrikan, termasuk menganggap Nabi Isa adalah Allah, ya kan? Termasuk ada trinitas, 3 sesembahan itu. Ya, ada juga yang menganggap Isa anaknya Allah. Kalau orang Yahudi menganggap Uzair adalah anaknya Allah. Sehingga wala tangkihul musyrikat hatta yu'min ini ada sisi mansuh, ya, mansuh. Jadi nasihnya adalah surat Al-Maidah ayat 5. Surat Al-Maidah ayat 5. Jadi wal muhsonatu minal mu'minat wal muhsonatu minal ladina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihin wala muttakhidhi ahdan. Tuh. Jadi dihalalkan untuk kalian, di orang mukmin, boleh menikah dengan wanita sesama mukmin atau wanita dari ahli kitab. Ya, ketika syarat-syaratnya dipenuhi, ya nikah betul, ada mas kawin, ada wali, dan seterusnya, bukan kumpul kebo, ya, juga bukan melakukan pelacuran, kan gitu. Jadi wala tangkihul musyrikat hatta yu'min, ini ada sisi mansuhnya. Jadi kalau kita bicara musyrikat, itu ada kategori penyembah berhala, ada kategori musyrikat ahli kitab. Tapi musyrikat ahli kitab ini halal untuk dinikah, kan gitu. Yang tidak boleh itu musyrikat penyembah berhala. Sebagai nasihnya yaitu tadi surat Al-Maidah ayat 5.
Nah, ini ada riwayat juga dari Abu Dawud Ani Ibni Abbas fi qaulihi wala tangkihul musrikat hatta yu'min nusikha min dalika nikahu nisa'i ahlil kitab ahalahunna lil muslimin wa harrama al muslimati ala rijalihim. Jadi di riwayat Abi Dawud menurut Ibnu Abbas ayat wala tangkihul musrikat hatta yu'min itu dimansuh karena wanita ahli kitab itu halal dinikah oleh laki-laki Islam. Tapi wanita muslimah haram dinikah oleh laki-laki ahli kitab. Bisa dipahami? Ya. Jadi kalau kita bicara musyrik, ahli kitab itu ya masuk kategori musyrik. Tapi musyrik yang dilarang untuk dinikah adalah musyrikat penyembah berhala. Kalau musyrikat ahli kitab boleh dinikah. Itu ya. Lah, kalau pernikahan dengan ahli kitab, laki-laki Islam boleh menikah dengan wanita ahli kitab, tapi perempuan Islam dilarang atau haram menikah dengan laki-laki ahli kitab. Juga ada riwayat di Baihaqi Ani Ibni Abbas fi qaulih wala tangkihul musrikat hatta yu'min nusihat wa ahalla minal musrikat nisa'a ahlil kitab. Jadi wala tangkihul musrikat itu mansuh. Lah Allah menghalalkan musrikat dari kalangan ahli kitab, bukan dari kalangan penyembah berhala. Lah secara ayat memang menikahi wanita ahli kitab itu halal. Tapi ulil amri boleh melarang. Ya. Ulil amri boleh melarang. Nah, ini terjadi di masa Umar bin Khattab. Jadi ada seorang sahabat menikahi wanita Yahudi. Oleh Umar bin Khattab dipanggil. Gimana ceritanya kamu kok menikahi wanita Yahudi? Nah, sahabat tersebut menjawab, loh kan halal. Kan gitu kan? Kan halal. Di surat Al-Maidah ayat 5. Nah, gitu. Lalu Umar memberi pertimbangan. Beliau sebagai ulil amri. Kalau kamu menikah dengan wanita ahli kitab, itu sadar atau enggak sadar, kamu melecehkan wanita mukminah. Kenapa? Karena mereka lebih berhak dinikahi. Bener apa enggak? Ya kan? Wong wedok sing mukminah, sing butuh dinikah itu loh banyak. Milio sing perawan yo akeh, sing rondo yo akeh. Lah ngono kok
iso-isoe kamu memilih wanita ahli kitab itu gimana? Itu pertimbangan yang pertama. Ya, jadi sadar atau tidak sadar, kamu merendahkan harkat dan martabat wanita mukminah. Yang kedua, nanti seandainya kamu punya anak, kira-kira anakmu itu diajak masuk Islam atau jadi Yahudi? Ayo. Ya, diajak Yahudi tentunya, menjadi ahli kitab. Itu sama saja ngopeni ahli neraka. Kan gitu kan? Ya, kowe tega nglebokno anakmu dhewe ning neraka. Kamu tega memasukkan anakmu sendiri ke neraka. Nanti kerusakan berikutnya, misalnya laki-laki mukmin banyak yang menikah dengan wanita ahli kitab. Lah terus wanita ahli kitab ini kan belum tentu nanti masuk Islam. Mau masuk Islam belum tentu. Lah berhubung stok laki-laki mukmin ini habis menikah dengan wanita ahli kitab. Lah wanita-wanita mukminah akhirnya merelakan dirinya dinikahi oleh laki-laki ahli kitab. Ya Banda, akhirnya terjadi pemurtatan massal. Ya enggak? Ya akhirnya dengan berbagai pertimbangan dari Umar tersebut, sahabat tersebut menceraikan istrinya yang Yahudi itu. Ya kan? Lah kenapa tidak diharamkan sekalian, ngono lho, wanita ahli kitab? Loh, akan ada suatu kondisi, ya, akan ada suatu kondisi nanti orang laki-laki mukmin itu menikah dengan wanita ahli kitab. Contohnya satu negara itu yang Islam dia saja. Ngono lho. Ya. Wanita mukminahnya ndak ada. Itu contohnya. Terus daripada menahan syahwat terus zina, akhirnya Allah memberikan peluang boleh menikah dengan wanita ahli kitab. Dan nanti setelah itu ya diprospek ya untuk memeluk agama Islam. Gitu. Nah, kalau dipikir termasuk gerakan misionaris itu untuk memurtadkan umat Islam itu ya dengan cara pernikahan itu. Jadi laki-laki dari kalangan mereka berusaha menikahi wanita dari kalangan Islam. Tujuannya ya dimurtadkan. Bisa dipahami ya? Oke.